Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak pada pagi hari ini. Semoga kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita benar-benar bisa maksimal untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas atau pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sesuai dengan peta konsep yang sudah saya tampilkan itu ya. Yang akan kita bahas adalah peran tanah, peran organisme tanah, makhluk hidup kecil yang ada di dalam tanah itu ya. Proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, peran tanah, manfaatnya tanah adalah tempatnya makhluk hidup. Makhluk hidup mungkin hewan, mungkin tumbuhan, mungkin juga makhluk hidup kecil. Juga termasuk penunjang kesehatan untuk penyedia keperluan manusia. Karena di sana ditanami oleh misalnya seperti rempah-rempah ya, atau tanaman-tanaman yang bersifat untuk pengobatan dan lain-lain. Juga sebagai tempat penyedia dan penyaring air. Selanjutnya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Peran organisme, apa manfaatnya organisme? Organisme apa yang terkait di dalam tanah? Itu ada dekomposer. Dekomposer itu pengurai itu ya. Ada reaksi kimia dalam tanah, bakteri itu ya. Pengurai polutan dalam tanah bisa mengarah ke jamur ya. Pencegah penyakit tanah yang ada di dalam tanah dan lain-lain. Nanti akan kita bahas satu persatu. Proses pembentukan tanah pun juga kita akan bahas ya. Ini sengaja saya munculkan biar kalian mulai mengenal, selanjutnya akan penjelasan bisa sambung ya. Begitu juga komponen penyusun tanah, apa saja yang menyusun yang ada di dalam tanah. Yang ada di dalam tanah antara lain komponennya ada humus, ada udara, ada batu, air, mineral. Apa itu mineral, apa itu humus dan lain-lain, itu akan kita bahas ya. Mari kita ikuti slide berikutnya. Kita mulai dari peranan tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Ini saya tampilkan dua hal ya. Satu, itu ternyata tanah bisa dipergunakan untuk menanam pohon durian. Pohon durian ini yang unggul ya. Ini contohnya ya, sebagai tempat hidupnya tumbuhan. Itu bukti bahwa tanah itu sangat tepat sekali untuk tempatnya hidup pada makhluk hidup dalam hal ini tumbuhan. Itu di situ saya sediakan sebelah kanan itu ya, kegiatan kerja tambang atau tambang emas yang ada di Tumpang Pitu itu ya, di daerah Banyuwangi Selatan itu ya. Ternyata tanah itu juga dipergunakan untuk menyimpan logam, emas, batu bara, minyak ya. Itu contoh bahwa di dalam tanah itu ternyata ada logam emasnya ya. Itu bukti bahwa tanah itu sangat berperan sekali bagi keberlangsungan pada kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, peran organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, yaitu organismenya ya sekarang. Kalau tadi tanahnya, sekarang peran organismenya itu dekomposer atau biasa dikenal dengan pengurai. Siapa yang mengurai? Bakteri. Mengurai apa? Ya mengurai bahan-bahan organik. Bahan organik itu bahan yang bisa diuraikan. Contohnya misalnya daun atau rumput atau semua benda-benda yang bisa hancur ya. Kalau non organik itu seperti kaca ya, seperti gabus atau mungkin plastik, itu non organik namanya ya. Itu bukan tidak mampu dekomposer atau bakteri menguraikan.
ini khusus dekomposer yang mampu berperan organisme itu di dalam tanah ya. Bereaksi kimia dalam tanah artinya itu melibatkan bakteri. Ternyata ada bakteri, itu bakteri Nitrosomonas, itu mampu menguraikan materi organik, bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah, sehingga dapat membuat nilai subur misalnya ya oleh tumbuhan. Karena tanahnya subur maka akan dibutuhkan oleh tumbuhan. Pengurai polutan dalam tanah, polutan bahannya, jadi bukan polusinya, bahan polutannya itu yang mampu berubah, yang mampu mengubah adalah itu organisme. Organisme itu akan mengubah secara biologis karena yang berperan, yang mengerjakan adalah makhluk hidup, maka dikatakan biologis. Pencegah penyakit tanah, nah ini bisa melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Jadi ada kalanya di situ ada organisme yang mampu melawan penyakit yang ada di dalam tanah. Pengatur kegemburan, struktur dan struktur tanah. Misalnya di sana ada cacing ya, cacing tanah. Itu cacing tanah bisa menyuburkan tanah sehingga ada penggemburan. Strukturnya itu ya. Kalau teksturnya, tekstur itu berarti partikel-partikel yang ada dalam tanah seperti pasir, liat, tanah liat itu ya, debu itu ya. Itu namanya tekstur. Kalau struktur itu susunannya ya. Itu tolong dibedakan ya. Selanjutnya proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Proses pembentukan tanah itu ada lapisan-lapisan tanah. Sudah barang tentu biasanya diawali dengan tanah yang paling atas itu terkait dengan adanya pelapukan-pelapukan tanah yang disebabkan karena maksudnya pelapukan itu kayu, daun dan lain-lain, termasuk juga hewan yang mati itu terurai di sana, terproses di sana, sehingga lapisan-lapisan itu akan berlapis-lapis, artinya tanahnya berlapis-lapis sampai ke bawah. Ke bawah itu lapisannya semakin, misalnya ya, gampangnya tembung itu pertama bagian yang gembur, yang subur, akhirnya memadat lagi, yang mungkin tanah liat, bahasa lainnya lempung itu ya. Selanjutnya mengarah ke bawah lagi padas ya, mengarah ke bawah lagi lebih keras lagi. Semua itu terproses karena adanya proses pembentukan tanah oleh mikroorganisme tanah, sehingga terjadi vegetasi tumbuhan ya. Tuh. Terus terkait dengan komponen tanah, yaitu batu, saya kira sudah tahu ya, udara, sudah barang tentu di sana ada batu, ada udara, ada air, ada humus. Humus itu adalah jadi pembusukan yang terjadi karena adanya misalkan rumput, daun dan lain-lain menjadikan humus. Humus itu adalah menjadikan kesuburan pada tanah itu sendiri. Begitu juga ada komponen-komponen organik, artinya ada komponen-komponen yang mampu membuat tanah menjadi subur. Bahkan yang tadi sudah saya jelaskan, ada juga kalanya tanah itu ada organik yang mampu melawan penyakit, itu ya mineral. Karena di dalamnya tanah itu, komponen tanah juga ada misalnya magnesium, fosfor, fosfat. Dari mana misalnya fosfornya? Contoh gampang itu dari tulang-tulang itu ya. Tulang-tulang yang sudah tertanam, fosfor dengan klor, beda ya. Klor itu berarti yang bisa membuat putih, putihnya tulang, ya, putihnya gigi karena klor. Seperti yang ada di pasta gigi itu ya, klor untuk pemutih. Tapi kalau fosfor bukan fluor ya. Fosfor itu yang pengkilat. Jadi mengkilat itu karena mengandung fosfor ya. Itu bedanya fosfor dengan fluor ya. Selanjutnya saya kira bisa kamu pahami, kamu bisa pergunakan untuk tambahan memorimu, sehingga memorimu lebih siap dalam menghadapi segala hal. Dengan kata lain, semakin lama kalian semakin berkualitas. Ingat,
Selalu terapkan cara belajar pengertian, jangan menghafal. Tinggalkan sedikit demi sedikit cara belajar yang bersifat hafalan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga semuanya menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua.